Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita membahas tugas dari Ibu Husnul. Terima kasih Ibu sudah mengerjakan tugasnya. Oke, hal yang menarik dari video, ya mungkin hanya ini ya. Ya, kami mohon maaf mungkin jika videonya masih kurang jelas. Jika masih ada yang kurang jelas dari pemaparannya, silakan nanti Ibu bisa tanyakan gitu ya di sesi diskusi gitu. Nah, Masya Allah, jadi kendala anak saat ini ya, di usia 3 tahun sudah mengenal abjad, ya angka 1 sampai 40, warna, dan hafalan surat pendek. Masya Allah, ini sudah bagus, gitu. Kendalanya di sini Ibu sampaikan adalah cara pengajaran yang pas untuk mengajarkan membaca huruf. Artinya belajar membaca, gitu ya. Nah, mungkin gini Ibu ya, perlu saya jelaskan, kita pahami bersama, bahwa kesiapan anak membaca itu selain dari faktor latihan, juga sangat tergantung pada kesiapan ya, kematangan perkembangan otak mereka. Nah, inilah nature. Inilah faktor bawaan pada anak, gitu. Setiap anak-anak kita itu punya kecepatan ya, perkembangan kecerdasan yang mana ini sangat tergantung pada otak, gitu kan? Itu beda-beda. Dan ya, ini memang nggak bisa disamakan, memang unik lah setiap anak-anak kita, gitu. Nah, jadi sebetulnya di usia ini, pada umumnya anak-anak memang masih sulit membaca. Karena memang perkembangan otak mereka belum memadai untuk memahami konsep menggabungkan huruf ya menjadi kata-kata lalu kalimat. Dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar kalau anak-anak kita belum bisa membaca di tahapan usia ini. Jadi, tetap perlu dilatih, cuma ekspektasinya bukan untuk bisa, melainkan senang dan terbiasa. Karena kuncinya ada di situ. Pada umumnya, usia prasekolah, kunci suksesnya adalah anak-anak itu punya pengalaman yang positif atau menyenangkan dalam proses belajar. Belajar apa saja. Nah, saat saat itulah ya, saat anak-anak punya pengalaman positif, saat itulah mereka akan lebih termotivasi ya untuk belajar sendiri nantinya di tahapan usia selanjutnya. Gitu. Nah, lagian di sini perlu kita pahami ya, anak-anak memahami sesuatu ya di usia ini itu mereka dengan mengandalkan ingatannya, bukan karena mereka paham. Pada umumnya. Jadi begini, kalau ada anak bisa mengucapkan angka 1 sampai 40, apakah mereka sudah paham konsep deret hitung itu atau karena mereka menghafalnya? Gitu. Nah, pada umumnya anak-anak menghafal, ya memang bisa. Alfabet, hijaiyah, angka sampai sekian. Mereka bisa karena mereka hafal. Bukan betul-betul memahami konsep deret hitung. Dan ini memang tidak bisa kita paksakan. Ya, konsep matematika, ya, konsep aritmatika, deret hitung dan yang lainnya ini memang butuh kematangan ya perkembangan otak anak-anak kita. Itulah kenapa diajarkannya saat sekolah dasar karena pada umumnya siapnya ya perkembangan otak anak-anak kita di rentang usia tersebut gitu. Nah, coba eh, kita coba pahami lagi ya. Jadi sebenarnya pasti ada faktor bawaan dalam permasalahan anak atau perkembangan anak saat ini. Hanya saja mungkin coba nanti kita pahami lebih jauh. Kemudian faktor nurture-nya ya. Ibu sampaikan bahwa anak belum bisa duduk tenang dan lama ketika belajar menulis, yang mana di usia ini sangatlah normal. Dan seberapa lamanya, ya ini sangat subjektif ya. Tergantung ibu berharapnya seberapa lama. Kalau ibu berharapnya setengah jam, itu mungkin bagi sebagian besar anak-anak di usia ini memang sulit. Gitu ya. Jadi buat anak-anak di usia ini, mereka bisa konsentrasi 10 menit, 15 menit, itu aja udah bagus. Bahkan banget saya bisa bilang. Gitu. Kenapa? Karena di usia prasekolah, cara belajar yang paling bagus untuk anak-anak ya, agar mereka bisa benar-benar paham, memaknai apa yang mereka pelajari, itu adalah dengan ya multi indrawi, dengan banyaknya penginderaan yang terstimulasi. Artinya, semakin banyak aktivitas justru sebetulnya itu bagus. Misalnya,
mengajarkan alfabet tidak hanya dengan melihat, mengulangi, mendengar, ya, tapi juga misalnya dengan menulis, dengan bermain puzzle yang ada alfabetnya misalnya, dengan menyanyikan syair-syair yang ada alfabetnya misalnya, seperti itu. Atau sambil berlarian ya, menyusun kan ada karpet karpet apa saya lupa itu apa namanya ya, ya karpet mat gitu kan, yang ada alfabetnya bisa dilepas pasang. Nah, itu juga ya menstimulasi indera peraba mereka dalam belajar alfabet gitu. Artinya, anak-anak yang fokusnya banyak pindah ya di usia ini tuh justru sebenarnya bagus gitu. Asalkan tidak terlalu cepat memang ya. Gitu. Jadi 5 menit, 10 menit, 15 menit itu udah mantep. Kalau anak sudah bisa duduk diem mempelajari satu materi ya yang sedang diajarkan selama itu udah bagus banget. Gitu. Nah, ini pentingnya kita memahami ya ciri umum anak-anak kita pada usia ini gitu. Oke. Jadi dari ikhtiar yang dilakukan sudah bagus ya, sudah sangat baik. Ingat sekali lagi fungsi atau tujuan utamanya kita mengajarkan anak pada saat ini ya di usia prasekolah ini adalah agar mereka terbiasa, pembiasaan belajar. Belum dulu agar mereka bisa. Oke, kalau mereka bisa itu bonus. Ya, bonus saja. Ya, tapi target utamanya bukanlah bisa. Coba nanti kita akan masuk ke materi tentang belajar ya. Insya Allah itu di materi kelima. Mudah-mudahan nanti bisa dapat gambaran ya. Seperti apa seharusnya kita belajar, mengajarkan sesuatu pada anak-anak. Gitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih sekali lagi Ibu Husnul atas sharingnya. Kemudian kita lanjutkan ke tugas Ibu Asmi ya. Usia anak 5 tahun. Terima kasih Ibu. Jadi saya sudah baca tadi hal-hal yang menarik ya, sudah sangat tepat ya pemahamannya. Bagaimana kita bisa mendidik anak ya, memberikan mengubah perilaku kita ya. Pendidikan kita, apa yang kita latihkan pada anak-anak, cara bicara kita itu menyesuaikan nature mereka, menyesuaikan sifat alami, sifat bawaan mereka, kecerdasan bawaan mereka. Ini Masya Allah, ini sangat tepat ya cara berpikirnya. Kemudian kendalanya saat ini adalah memahami perasaan anak gitu. Sangat wajar ya kalau anak masih eh, inginnya keinginan dia dipenuhi dan ngambek ya, menangis dan yang lainnya masih sangat wajar. Hanya saja penting untuk kita lihat apakah saat anak ngambek, marah atau gimana gitu ya, intinya perasaan dia nggak enak, apakah dia mengungkapkannya secara lisan ya? Apakah dia mengungkapkannya dengan menangis, dengan bicara dan yang lainnya? Kalau sudah seperti itu ya ini sudah bagus. Ya karena memang sudah seharusnya seperti itu. Di usia 4 tahun, anak-anak seharusnya sudah tidak lagi mengungkapkan perasaan negatif mereka dengan cara misalnya memukul, berteriak, atau ekspresi emosi yang berlebihan lainnya. Gitu. Dan mereka mulai lebih mengungkapkannya dengan lisan ya, marah, ngambek dan yang lainnya. Ini sebenarnya kalau kita pahami dari aspek sosio-emosionalnya udah bagus, udah bener arahnya. Tinggal gimana kita latih mereka untuk mampu mengungkapkan. Nah, insya Allah nanti coba kita diskusikan lebih banyak terkait hal ini setelah Ibu nanti juga sudah melihat ya perkembangan bahasa dan sosio-emosional anak ya berdasarkan checklist yang nanti akan dibagikan. Gitu. Nah, jadi menurut saya sudah sangat baik ya ikhtiar yang dilakukan, sebenarnya juga udah tepat. Anak saya memang butuh anak kita memang butuh proses ya untuk belajar memahami perasaan mereka, belajar mengungkapkan perasaan negatif mereka secara tepat. Dan di usia ini tuh memang prosesnya ya, insya Allah akan kerasa stabilnya itu di usia 7-8 tahun. Normalnya seperti itu. Oke, nanti langkah-langkahnya gimana akan kita pelajari lebih dalam ya setelah kita masuk ke materi-materi selanjutnya. Mungkin itu. Terima kasih.